Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan light novel Death Smart, yaitu di volume 7 yang part 4. Nah, bagi kalian yang baru mampir, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Ketika Sato kembali ke ibu kota, dia pun menikmati makan malam yang menyenangkan dengan teman-temannya. Setelah itu, Sato pun memasuki kamar pribadi Sang Duk di istananya, dan Sang Duk pun menyapa Sato sebagai teman. Orang yang duduk di seberang Sang Duk adalah Raja Shiga yang bertubuh besar. Ketika Sato tiba di tengah ruangan, suasana nyaman pun berubah, dan ekspresi tubuh sang raja pun semakin menegak. Sebagai penguasa kerajaan Shiga, sang raja pun berterima kasih kepada Sato yang diketahuinya sebagai Nanashi sang pahlawan sambil menundukkan kepalanya karena telah menyelamatkan negaranya dari kehancuran. Sang raja pun mengundang Sato untuk ikut dengannya ke ibu kota kerajaan dengan pesawat pribadinya untuk dihadiahi gelar kebangsawan dalam upacara publik. Namun, Sato menolaknya karena dia tidak ingin terseret ke dalam semua jenis perjuangan politik dengan bangsawan lainnya. Kemudian, Sato pun mengulurkan pedang suci Cledheim Soloist milik sang pangeran yang terbungkus kain kepada raja untuk dikembalikan. Namun, sang raja hanya menatapnya dan tidak berusaha menerimanya. Kemudian raja pun bertanya kepada Sato untuk memastikan apakah benar bahwa Sato dapat menghasilkan bentuk sebenarnya dari pedang itu. Sato pun mengangguk diam-diam pada pertanyaan Duk itu. Kemudian, sang Duk pun meminta Sato untuk menunjukkannya kepada mereka. Lalu Sato pun membuka kain penutup Cledheim Soloist, menuangkan kekuatan sihir ke dalamnya dan membaca tulisan sucinya. Seketika, pedang itu pun pecah menjadi 13 bilah yang lebih kecil dan melayang di sekitar tubuh Sato. Duk dan raja pun terpana kagum menyaksikan pemandangan itu. Dirasa sudah cukup, Sato pun mengubah pedang itu kembali keadaan dalam biasa. Salah satu anggota parlemen di sana pun membungkus pedangnya lagi dan mengulurkannya kepada raja. Namun, sang raja masih tidak mau menerimanya karena dia ingin mempercayakan pedang itu kepada orang yang bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Raja ingin Sato membawa pedang suci Cledheim Soloist itu ke upacara penonton agung pada hari tahun baru untuk dideklarasikan sebagai pahlawan kerajaan Shiga. Dengan diserahkannya pedang suci Cledheim Soloist kepadanya, Sato pun khawatir bagaimana ibu kota akan mempertahankan diri tanpa Cledheim Soloist itu. Selain itu, pedang suci memilih pengguna pedangnya sendiri dan tidak akan membiarkan orang lain menggunakannya, kecuali Raja Leluhur Yamato dibangkitkan kembali dari Mausoleum Dream Crystal yang legendaris, karena tidak ada gunanya mengembalikannya jika mereka tidak bisa menggunakannya. Sato pun mengeluarkan pedang suci Glarholm yang dibuat oleh Raja Leluhur Yamato sendiri sebagai pengganti untuk mempertahankan ibu kota. Melihat pedang suci yang diulurkan Sato, sang raja dan adipati pun melompat berdiri dengan terkejut karena melihat pedang yang ditempa oleh Raja Leluhur mereka Yamato akhirnya telah kembali ke kerajaan Shiga. Sebelumnya, pedang suci itu telah dicuri oleh Raja Jahat 17 tahun yang lalu. Sang raja pun berterima kasih kepada Sato karena telah mengembalikan pedang itu. Tidak seperti pedang suci dari para dewa, pedang suci itu tidak memiliki batasan untuk penggunanya sehingga siapapun bisa menggunakannya. Setelah urusannya di kastil bangsawan selesai, Sato pun menggunakan mantra return untuk berpindah ke reruntuhan labirin di bawah ibu kota lama untuk membuat bubuk naga dari sisik naga hitam yang didapatnya sehari sebelumnya. Karena sisik naga itu adalah sangat keras, Sato pun mengeluarkan Durandal pedang suci dari storage-nya dan membaca tulisan suci yang diajarkan Ringren kepadanya. Seketika bilah pedang suci yang terkelupas itu pun langsung pulih dengan sendirinya. Sato pun mulai memotong sisik-sisik itu menjadi potongan-potongan kecil dengan pedang suci Durandal, lalu menggosoknya menjadi bubuk. Bubuk yang telah selesai pun memiliki status sebagai kualitas tertinggi. Karena penasaran, Sato pun mencoba mengubah sejumlah kecil untuk membuat panah suci tunggal, dan hasilnya itu menjadi 3 kali lebih kuat dari panah yang Sato buat sebelumnya. Di sana, Sato pun membuat 1000 peluru dengan kombinasi Magic Mold dan Forge, lalu melubangi beberapa dari mereka dengan pedang suci untuk membuat versi peluru dari panah suci.
Sato berencana untuk meluncurkan itu dengan mantra shooter dan magic bow agar lebih kuat. Selain itu, Sato juga membuat beberapa peluru ajaib dengan warna biru yang terbuat dari inti monster normal juga. Adapun untuk ujung tombak cakar naga, Sato berencana menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan tombak si Liza. Keesokan harinya, Sato pun dipanggil ke Kastil Duk mengenai insiden naga hitam, di mana sang pahlawan dan dirinya sama-sama menerima medali penakluk naga Ogoch Dochi Dragon. Dengan medali itu, Sato pun akan diperlakukan seperti kepala keluarga bangsawan manapun di Kadipaten. Mereka juga diberitahu bahwa mereka dapat menerima medali dari kerajaan pada upacara Hadirin Agung, tempat para bangsawan terkumpul di ibu kota lama untuk merayakan tahun baru. Ketika Sato berpisah dengan sang pahlawan, Putri Menea dan yang lainnya di istana Sang Duk dan kembali ke mansion tempat Sato dan yang lainnya menginap. Kepala pelayan pun memberitahu Sato bahwa seseorang tamu sedang menunggunya. Di sana telah hadir Tolma yang berdiri dari sofa sambil menyambut Sato dengan santai, lalu memperkenalkan seseorang pria di belakangnya sebagai Viscount Craig Emerin, kepala keluarga Emerin. Keluarga Emerin adalah keluarga yang mengelola kebun yang luas dan telah beralih ke perdagangan sejak ia berhasil mendapatkan gelar Viscount. Tolma pun mengatakan bahwa tujuan Viscount Emerin datang menemui Sato adalah untuk meminta pendapat Sato tentang buah. Kemudian, Viscount Emerin pun memanggil seseorang pelayan yang berdiri di dekat dinding yang meletakkan tumpukan buah-buahan di atas meja. Menurut ER Sato, buah itu disebut buah lulu. Kulit buah itu berwarna mulberry dengan bercak abu-abu yang mengeluarkan bau yang memuakkan seperti aroma sejumlah parfum yang tercampur menjadi satu. Karena keterampilan memasak Sato yang luar biasa, Viscount Emerin pun bertanya apakah Sato bisa membuat semacam permen yang akan membantu menjual buah itu. Sato pun tidak bisa memastikannya kecuali dia tahu bagaimana rasanya. Kemudian, pelayan Viscount Emerin pun mengiris buah itu dengan pisau kecil dan menyusunnya di atas meja. Sato pun mencoba masing-masing buah secara bergantian. Setelah mencicipi buah yang memiliki rasa asam melebihi lemon itu, Sato pun meminta waktu beberapa hari untuk membangkitkan potensi buah itu. Viscount Emerin pun menggenggam tangan Sato seolah-olah berpegang pada harapan terakhirnya. Ketika Viscount Emerin pergi bersama Tolma, Sato pun langsung membuka memo dari menu dan mulai mengerjakan rencana untuk operasi Lulu Fruit itu. Sato pun sadar bahwa dia telah membuat perjanjian sembrono karena dia tidak tahan membiarkan buah dengan nama yang sama dengan Lulu telah dianggap tidak berharga. Karena Tama dan Pochi memiliki indera perasa yang kuat, Sato pun merekrut mereka untuk membantu pengujiannya, sementara Liza ditugaskan untuk memasak kue bolu. Pada akhirnya, Sato pun dapat menemukan metode persiapan yang ideal pada pagi berikutnya. Warna ultramarin pada buah itu pun berubah menjadi merah hidup dalam prosesnya, sehingga hampir tidak dapat dikenali. Lulu yang pertama kali mencicipinya pun terharu dengan apa yang Sato lakukan. Setelah Lulu sedikit tenang, Sato pun menawarkan sampel olahannya itu kepada seluruh kelompok yang sudah berkumpul di sekitar mereka. Semua anggota kelompok pun memberikan sambutan hangat mereka untuk rasa yang dihasilkan dari olahan buah lulu itu. Setelah tidur siang, Sato pun menerima tanggapan atas permintaan pertemuan yang dia kirim ke Viscount Emerin, sehingga dia pun harus segera berangkat. Di aula masuk rumah Viscount Emerin, Sato pun bertemu seorang wanita muda di mana Sato pernah berdangsa dengannya di pesta makan malam Sang Duk bernama Lady Rina. Saat Sato menyapanya, wajah putri Viscount Lady Rina Emerin itu pun menjadi merah padam. Setelah itu, kepala pelayan Viscount Emerin pun membawa Sato ke ruang tamu. Ketika Emerin Viscount menawarkan Sato tempat duduk, Viscount Emerin pun sudah berada di tengah-tengah pidato panjang tentang bayaran Sato. Sato pun hanya meminta 1 buah gerobak buah lulu sebagai bayarannya. Setelah Sato memeriksa kebun Viscount di petanya, Sato menemukan bahwa itu adalah tempat yang sangat besar yang dikelilingi oleh tiang-tiang penghalang. Kemudian, Sato pun mempersilakan Viscount Emerin untuk mencicipi sampel olahan dengan 3 varian itu terlebih dahulu. Saat si Viscount akan mencapai sampelnya, kepala pelayannya pun menghentikannya, lalu memerintahkan pelayan muda yang baru saja membawa teh untuk menguji sampel itu. Saat melihat kegembiraan pelayan muda yang luar biasa saat memakan makanannya, Sato sendiri pun merasa senang. Begitu pelayan membersihkan semua kecurigaan terhadap racun,
Viscount dan keluarganya pun berkumpul untuk mencicipi sampel itu juga. Viscount dan istrinya pun sangat menyukai versi manis bebas asam. Sedangkan anak perempuan tertua Viscount sangat menyukai versi yang agak masam dan Nona Rina sangat menyukai versi kue buah lulu. Emerin Viscount pun memuji Sato sebagai koki yang ajaib. Kemudian, Sato pun meminta izin kepada Emerin untuk menyajikan kue lulu itu di pernikahan Lord Tisrado. Dengan senang hati, Viscount pun mengizinkannya, karena itu juga akan menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarga Emerin. Dengan izin Viscount itu, Sato pun bisa membuat kue lulu sebagai kue pernikahan. Sato pun memberi Emerin resep untuk 3 produk dan laporan penelitiannya tentang olahan makanan itu. Karena Emerin merasa hadiah yang diminta Sato terlalu kecil, dia pun berniat untuk menjodohkan salah satu putri keluarga besarnya sebagai istri-istri Sato. Mendengar itu, Miss Rina pun melompat berdiri. Karena ledakan reaksi yang berlebihan itu, akhirnya Sato berhasil keluar dari topik proposal pernikahan. Hari pernikahan Tisrado, adik Ringren yang juga merupakan cucu Adipati dan cucu perempuan Marquis Eluet yang wilayahnya berada di tepi barat kerajaan Siga pun akhirnya tiba. Nona Karina menghadiri pernikahan dengan adik laki-lakinya si Orion, jadi dia tidak bersama dengan kelompok Sato. Semua kelompok Sato pun dengan bersemangat menonton parade pernikahan yang berjalan melalui jalan-jalan dari atap rumah Adipati. Karena Sato memeriksa petanya, dia pun sudah tahu bahwa itu adalah Natalina dari bengkel gulungan. Gulungan yang Sato pesan semuanya telah selesai lebih cepat dari jadwalnya. Sato sudah memesan beberapa gulungan baru juga seperti shooter version 2 dan multi-tool. Ditambah beberapa gulungan lagi seperti perekam gambar, perekam suara, pendingin udara, dan pengurangan UV. Multi-tool adalah mantra yang bisa membuat alat dengan berbagai ukuran dan bentuk. Malam itu Sato pun bekerja sebagai koki di resepsi pernikahan Tisrado dengan Lulu dan Arisa sebagai asistennya. Untuk beberapa alasan, raja kelas atas ibu kota tua, Marquis Liot dan Kon Hohen pun telah menyiapkan tempat duduk mereka di sebelah tempat Sato memasak. Menurut Tolma, hubungan mereka seperti kucing dan anjing, tetapi pada saat itu mereka adalah teman terdekat. Kemudian Nona Karina pun muncul di dekat mereka dengan tata rias dan pakaiannya yang sempurna, sehingga memancarkan kecantikan yang mengesankan di antara semua bangsawan yang menarik di resepsi itu. Di belakangnya ada Baron Muno, Orion, serta 2 gadis muda. Sambil menunjuk salah satu gadis, Orion pun memperkenalkan tunangannya kepada Sato yang bernama Muse, putri Baron Lagoch. Menurut ER Sato, gadis itu adalah bagian dari keluarga besar Duke Ogoch. Sato pun membalas memperkenalkan dirinya sebagai Sato Pendragon, seorang kesatria turun-temurun. Sedangkan gadis satunya adalah Putri Menea yang memiliki rambut merah muda. Dia berpakaian dengan cara yang menonjolkan kecantikannya dengan baik. Tatapan Putri Menea pun terpaku di wajah Sato sambil mengatakan bahwa dia mungkin akan menjadi istri kedua raja muda setelah Karina. Di belakang stan memasak, Arisa pun bergumam dengan gelap, menambah drama di antara mereka. Putri Menea pun meraih tangan Sato dengan penuh semangat sambil menyarankan Sato untuk meninggalkan pekerjaan konyolnya kepada pelayannya untuk menari bersamanya. Seketika, Marquis Lot dan Kon Hohen yang merupakan bangsawan kelas atas itu pun langsung menanggapi dan memprotes kata-kata Putri Menea yang merendahkan koki favorit mereka itu. Putri Menea pun langsung meminta maaf. Sato pun menenangkan mereka dan meminta mereka agar tidak terlalu keras kepada Putri Menea. Ketika Putri Menea memberikan permintaan maaf yang tulus, Marquis Liot dan Kon Hohen mengangguk dan kembali ke diskusi mereka tentang makanan. Sambil meraih tangan Sato, Putri Menea pun kembali mengulangi permintaan maafnya dengan sopan agar Sato bersedia berdangsa dengannya. Untuk beberapa alasan, Nona Karina pun melototi dengan amarah, begitu juga dengan Arisa. Kemudian, pahlawan Hayato pun memperhatikan Sato dari kejauhan, lalu mendatangi Sato untuk menyapa. Di belakangnya ada partinya yang semuanya berdandan untuk acara itu. Para wanita di belakangnya itu juga memberi Sato salam ramah. Untuk membalas salam mereka, Sato pun memuji setiap wanita secara bergantian. Sebelum mulai memasak, Sato pun memutuskan untuk memperkenalkan Nona Karina dan teman-temannya kepada pahlawan. Saat Sato mengobrol dengan sang pahlawan, Sato pun mendengar beberapa bangsawan bergosip tentang hubungan Sato dan pahlawan yang sangat dekat sehingga mereka sulit untuk mempercayainya. Namun Sato mengabaikannya dan lanjut menyiapkan set tempura untuk parti pahlawan.
Saat Arisa menghidangkan makanan kepada parti pahlawan, sang pahlawan pun bertanya kepada Arisa, mengapa seorang putri melakukan pekerjaan sebagai pelayan. Teriakan keras pahlawan itu pun mengirim riak obrolan melalui para bangsawan dan pelayan di dekatnya. Arisa pun menegaskan bahwa dia adalah mantan putri dan dia sangat menyukai pakaian pelayan yang dikenakannya. Putri Meries dan Miss Ringgren pun mengerutkan kening mereka pada pahlawan yang menjilat itu, dan masing-masing dari mereka pun menarik salah satu lengan pahlawan sebagai protes. Bagi Sato, itu adalah tanda kecemburuan yang cukup lucu. Sato pun mencoba mengalihkan perhatian mereka dari kebodohan pahlawan dengan menawari mereka sup konsume. Putri Meries pun bereaksi dengan kegembiraan yang berlebihan seketika dia mencicipi sup buatan Sato. Tidak lama setelah itu, sebuah suara pun terdengar dari belakang aula resepsi yang mengatakan bahwa pengantin akan segera masuk. Pencahayaan di ruangan redup dan sihir cahaya pun menyorotkan cahaya lembut pada pengantin. Keduanya pun melanjutkan menuju kue pengantin 8 lapis besar yang tersembunyi di bawah kain penutup. Seorang pria yang menjadi moderator pun menggunakan wine magic mantra amplifikasi untuk mengumumkan proses pemotongan kue. Ketika kue pernikahan dibuka, napas penuh kekaguman pun muncul dari sekelompok wanita muda yang terhormat di antara para hadirin. Kemudian, kembang api pun muncul di langit malam melalui jendela. Itu adalah hasil dari kerja lembur para pekerja di bengkel gulungan Viskon Siemen. Ketika Sato melihat di sekelilingnya, dia pun melihat sang pahlawan di kerumunan dengan air mata kerinduannya kepada Jepang. Ketika pertunjukan kembang api usai, para bangsawan muda lajang pun keluar untuk mengundang wanita muda lajang untuk berdansa. Di tepi aula dansa yang ramai, pelayan mulai mendorong gerobak kecil untuk membagikan irisan kue pengantin untuk semua pengunjung. Mata para wanita berbinar saat mereka memakan permen dari buah lulu itu. Lalu, Viskon Creek Emerin, sang pemilik kebun buah lulu pun mendekati Sato bersama dengan putrinya Serena. Viskon pun berterima kasih kepada Sato karena telah membuat buah lulu yang dibudidayakannya menjadi sangat berharga. Dia juga mengatakan bahwa beberapa bangsawan yang jeli juga sudah memulai negosiasi bisnis mereka dengan Viskon Emerin. Atas bisikan lembut salah satu seorang pelayannya, Miss Rina meletakkan kue dan mendekati Sato. Putri Menea pun berbisik kepada Karina bahwa Sato akan dicuri bila dia tidak bertindak. Saat itu, Putri Menea pun memotong mengatasnamakan Nona Karina bahwa Sato sudah berjanji untuk menari bersama mereka lebih dulu. Sato pun terkejut karena dia merasa tidak pernah mengatakan itu. Sebelum Sato bisa menghentikan amukan Putri Menea, pesaing lain pun memasuki medan pertempuran. Dia adalah Nona Sarah yang datang menyapa. Pendeta Sarah dari kuil Tenion itu telah bersembunyi di kuil Tenion Temple untuk melarikan diri dari lamaran pangeran ketiga. Tetapi sekarang dia telah dikirim kembali ke ibu kota kerajaan karena situasi sudah mulai aman. Di belakangnya ada 2 pendeta lagi masing-masing dari kuil Parion dan kuil Garleon. Sebagai Nanasi sang pahlawan, Sato telah menyelamatkan keduanya bersama dengan Sarah agar tidak dikorbankan demi kebangkitan Raja Iblis. Sato pun senang melihat mereka bahagia dan sehat. Menurut label ER-nya, mereka adalah kerabat Sarah. Satu berambut pirang dan satu berambut merah, namun memiliki wajah yang sangat mirip dengan Sarah. Tokoh-tokoh penting di belakang mereka adalah beberapa imam, kepala, dan pendeta perempuan dari kuil yang sama. Namun pendeta kepala kuil Tenion tidak bisa datang karena kesehatannya yang buruk. Sarah pun langsung mengundang Sato untuk berdansa dengannya. Putri Menea pun langsung merangkak di atas meja untuk memprotes. Namun Miss Ringden pun juga langsung melompat untuk membela Sarah. Sato pun hanya bisa mengangkat bahunya meratapi bahwa dia telah direbutkan oleh sejumlah gadis remaja yang berumur jauh lebih muda darinya. Pada akhirnya dengan mediasi Putri Meries, Sato pun setuju untuk berdansa dengan mereka masing-masing secara bergantian. Sato pun harus berdansa dengan banyak gadis cantik dan wanita cantik agar semuanya berakhir dengan baik. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya itu akan ada pembahasan tentang novel Shinka no Mi, yaitu kelanjutan dari video yang kemarin. Dan sampai segini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Mio.